provokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real. Apa? Konten demonstrasi itu kau katakan konten tidak real? Hah? Itu live, nyata, langsung, ya, langsung. Kejadian itu langsung. Makanya kalian Komdigi mematikan tombol live di TikTok. Hah? Kalian berusaha menghubungi TikTok supaya dihilangkan sementara atau permanen tombol TikTok, tombol live, ya kan? Sampai segitunya kalian untuk menutupi aib-aib pemerintah dan aparat. Hah? Dan kau bisa ketawa memberikan keterangan, ujai nanti bibirmu itu. Hah? Hati-hati ngomong ya. Nanti masyarakat malah marah. Nanti silaturahmi ke rumahmu. Kau bilang pula konten tidak real. Jadi semua kejadian itu tidak benar gitu. Palsu. Hah? Tindakan-tindakan aparat itu palsu gitu, tidak benar. Kalau giliran untuk masyarakat, ya, keras, tutup tombol live supaya tidak bisa masyarakat menyaksikan langsung kebrutalan, ya. Tapi giliran judi online tidak mampu kalian tutup, tidak mampu kalian berantas. Ya, lagi-lagi cuma dinonaktifkan. Lagi-lagi basa-basi tai kucing. Yang konkret dong, dipecat jadi anggota DPR, dipecat dari partai. Nah itu baru jelas. Kalau dinonaktifkan mah, sewaktu-waktu bisa kembali diaktifkan. Basa-basi. Kuyang, sembunyi lo ya. Lo sembunyi di apartemen mana? Orang udah tahu lo sembunyi di mana. Cuma masih dihalangi masyarakat sama security-nya. Jadi lo mendingan minta maaf buruan. Lo temui masyarakat biar nggak makin menjadi-jadi masyarakat terhadap lo. Soalnya lo kalau sembunyi terus nanti masyarakat ngamuk, lo kapok. Masa sudah memasuki lobi apartemen yang diduga tempat uya-uya bersembunyi. Sumpah, ada yang ngarahin, ada dari gak tau gue dapet dari grup mana ke rumah Puan anjing, ngapain anjing? Ya, itu tadi satu orang udah ikut apaan sih? Itu yang pulang dah pulang. Bang, ke rumah Puan, dari siapa bang? Rumah Puan bang? Gak tahu. Sumpah. Ini mau kemana? Bang pulang bang. Bang pulang aja bang. Bang. Sumpah gila. Sumpah, ada yang ngarahin, ada dari gak tau gue dapet dari grup mana ke rumah Puan anjing, ngapain anjing? Ya, itu tadi satu orang udah ikut apaan sih? Itu yang pulang dah pulang. Bang, ke rumah Puan, dari siapa bang? Rumah Puan bang? Gak tahu. Satu kata untuk kalian influencer yang terima uang untuk jadi buzzer. Asu kalian, ya, asu. Kalian asu, kalian ANJ, ya. Ini negara ini lagi begini, kalian terima uang untuk jadi buzzer. Kelihatan banget kalian itu buzzer ya. Kalian nggak pernah speak up masalah ini, tiba-tiba kalian posting masalah kecewa aja. Ya. Netizen juga pinter ya. Jangan mentang-mentang idola kalian ngepost begitu, kalian kira mereka pro ke rakyat kecil. Mereka itu buzzer anjir. Guys, sumpah sih gue penasaran banget sama wartawan ini sampai nggak bisa tidur anjir. Jadi tuh dia lagi ngeliput demo. Terus dia ditangkep. Gue takutnya tuh dia udah dibun-bun cuy. Lihat terakhir live aja dia kayak gini coy. Duh ngeri banget. Kalian yang tahu kabarnya coba komen deh. Gue penasaran banget anjir. Ya guys, balik lagi bersama saya Pengen Oke Kelvin. Nah ini ada info terakhir dong Bang Leo ya. Katanya Bang Leo seorang wartawan TV One katanya sih diculik oleh Intel. Nah apakah benar guys? Nah ini kita lihat seperti apa info terakhir dari Bang Leo ya. Ini kita lihat beritanya guys. Oke, gue baru dapat update dari salah satu netizen yang komen di VT gue sebelumnya. Dia munculin foto kayak gini. Bisa dilihat di situ Mas Leo udah keluar dari kantor polisi, udah sama kru TV One yang lain dan lagi makan siang. Tapi kepalanya kenapa kayak bocor? Kepalanya luka-luka, yang artinya memang beneran beliau dipukulin. Nah, sampai detik gue terima foto tersebut, gue sama sekali nggak dapet info update dari media manapun, apalagi TV One. Gue nggak tahu kenapa. Lo tahu sendiri penyebabnya, mungkin konspirasinya kayak gimana. Ya,
walaupun mencoba untuk ditutupin ya, tapi kita harus coba buat melek gitu loh. Jangan sampai isu ini tenggelam, dan ya sebagai peringatan aja gitu. Semoga Ya, kenapa TV One tidak mensorot ada hal-hal media yang ini? sama lagi untuk kedepannya. Apakah sebuah skenario ya? Wah, kita nggak tahu ya. Ini selamat jalan Dandi, perjuang jalan yang gugur, ikut demo karena salah tuduh. Waduh, kemarin karena ini, sekarang salah tuduh lagi. Ya Allah, ada berapa orang lagi yang harus dikorbankan, kasih. Ini mahasiswa yang meninggal dikeroyok karena dituduh intel di Makassar. Ternyata driver ojol guys, kasihan. Insya Allah, kasihan banget. Ini rumah Sri Mulyani, rumah Puan Maharani, Napa Urbak, tuh kondisi seperti itu guys ya. Aneh banget ini, bener-bener aneh guys. Jadi di DM gue banyak sekali yang ingin gue membahas tentang tragedi 28 Agustus kemarin. Cuman memang banyak banget sih yang DM. Nah, entah kenapa gue tertarik dengan apa Pak? Bapak Ahmad. Kira-kira mau podcast sama ini. Faktanya, korban tewas keempat dalam demo ricuh di Makassar bukan mahasiswa UMI, melainkan Rusdam Diansyah, 25, seorang ojek online yang dikeroyok massa karena dituduh intel di depan kampus UMI. Ia sempat dirawat intensif di RSUP Kemenkes CPI namun meninggal pada Sabtu pagi, tanggal 30 Agustus tahun 2025. Dengan wafatnya Rusdam Diansyah, total korban jiwa dalam kerusuhan tersebut menjadi 4 orang. Waduh. Terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo? Kami merasakan belasungkawa, duka cita yang dalam atas kejadian ini. Tapi persoalannya, saya dulu waktu di demo buruh pun di balai kota, kenapa bisa selesai pulang? Saya terima mereka masuk dan saya dengarkan apa mau mereka dan saya carikan solusinya. Apa yang terjadi? Kita tidak mau terima mereka, atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Jangan cuma minta mau pajak, jangan cuma minta kejadian demo dibiarin, terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya? Kita tidak pernah mau cari solusi, karena memang kita kelihatan tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki. Ini udah meninggal, keluarga udah penuh duka cita. Segera kasih bantuan santunan. Orang tuanya, adiknya, anaknya, bila perlu kasih beasiswa semua. Kasih biaya hidup. Tentu anggota DPR itu sudah sadar, atau harus sadar, bahwa kehidupan yang berlebihan itu melawan situasi dewasa ini, ekonomi yang sulit ini kan. Jangan terlalu banyak tunjangan, jangan pada saat semua orang menghemat. Masyarakat juga harus menyadari, mudah-mudahan ini bisa selesai hari ini. Karena kalau tidak berlanjut terus, ekonomi susah, penghasilan masyarakat juga akan lebih menurun lagi, lebih susah lagi. Sama dengan tahun 98, jangan terjadi seperti itu. Ekonomi kacau, kita krisis, berapa tahun kita krisis. Situasi hari ini dengan 98 tuh hampir menyerupai nggak sih Pak? Awalnya sama saja memang begini. Dulu kan pemerintahan, masalah Pak Harto, kemudian juga krisis ekonomi, dimulai dengan dua hal. Jadi memang selalu saya katakan jangan terjadi krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau itu terjadi, ini memang bahaya. Karena itu kita harus jaga itu. Kalau krisis politik saja mungkin bisa selesai dengan dialog, dengan perundingan atau dengan saling ini. Tapi kalau bersamaan dengan krisis ekonomi, semua orang kena. Ini tidak ada backing, tidak ada agenda jatuhkan Prabowo. Ini bukan soal Jokowi punya kekuatan, nggak ada. Yang punya kekuatan di Republik ini itu hanya satu, namanya Prabowo Subianto. Dia Presiden Republik Indonesia yang mengendalikan TNI, mengendalikan Polri, mengendalikan kekuatan partai politik. Jadi kalau dibilang ini agenda untuk menjatuhkan Prabowo, itu sebetulnya kacamata atau sudut pandang orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo. Begitu. Jadi itu orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo aja. Yang meyakinkan pada Prabowo ini agenda akan dijatuhkan Jokowi akan menjatuhkan Prabowo segala macam. Jokowi nggak punya apa-apa lagi. Di mana secara kekuasaan ada seorang mantan presiden yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia? Tidak ada. Yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia dan pengusaha-pengusaha mafia itu takut cuma pada satu orang. Siapa? Presiden yang berkuasa. Jadi nggak ada. Ini murni soal ketidakadilan. Presiden Prabowo harus melihat ini dalam kacamata ketidakadilan. Kenapa rakyat marah? Masa iya pajak anggota DPR dari gajinya dibayar negara?
Masa dia punya tunjangan komunikasi, tunjangan perjalanan, tunjangan itu, sakit dibayar negara segala. Rakyat ini sudah susah kerja, gajinya dipotong negara. Untuk bayar gaji dia, pajak dia dibayar negara. Kan ya ini ketidakadilan. Apalagi yang buat orang marah, wakil menteri-menteri yang dilarang jabat komisaris direksi BUMN, ngejabat ganda, presiden ngangkat, marah orang. Jadi ini sumber ketidakadilan. Ini bukan soal agenda siapa menjatuhkan siapa. Ya. Nah, berikut lagi, menteri-menteri lingkaran Prabowo ini banyak yang terlibat korupsi yang dilindungi. Ini bukan rahasia umum, orang sudah mengerti semua. Jadi ini bukan agenda orang menjatuhkan Prabowo, Gibran naik, gak ada urusan itu. Gak ada. Jadi kita ini jangan dibodoh-bodohi urusan begitu. Presiden Prabowo pertama harus lakukan apa? Reshuffle orang-orang yang terduga korupsi itu, berhentikan. Antek-antek itu dihilangkan dari lingkaran istana. Kedua Presiden Prabowo hentikan itu direksi BUMN dari unsur pejabat negara. Udah, kembalikan BUMN secara profesional. Bubarin BUMN dari 1046 BUMN yang bermasalah itu, hanya 10 BUMN itu. Sisanya bubarin semua, direksi komisaris bubarin, kembalikan uang negara itu pada kas negara. Peruntukan untuk makmuran rakyat. Waduh, itu deh guys beberapa info terkait ya rumah sahuran di gedung digeruduk rakyat. Puan dan Deddy salahkan polisi. Situasi makin gak karuan guys ya. Nah menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.